Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, para guru, para alim, ulama, asatid wal asatidah, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah. Anda diberikan perlindungan oleh Allah, sehat walafiat. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh-solihah, anak-anak yang bisa kita harapkan nanti kelak di akhirat bisa menjadi syafaat, bisa menjadi penolong kita, dan tentunya harapan kita anak-anak kita selama hidup di dunia ini menjadi generasi penerus kita semuanya, yaitu generasi penerus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sebagai benteng akidah Aswaja, sebagai benteng NKRI, ya, insya Allah. Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur kita kepada Allah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini selalu memberikan manfaat, mendatangkan berkah dalam rangka kita untuk silaturahim dan thalabul ilmi. Apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu sekte Khawarij, ya. Khawarij itu artinya adalah keluar. Secara bahasa Khawarij adalah keluar, ya, seakar kata dengan kharaja yakhruju, khuruj, ya, ikhraja, ya. Ini Khawarij adalah kelompok yang keluar atau orang yang keluar. Keluar dari mana? Keluar dari barisan Islam. Itulah mereka disebut sebagai Khawarij. Secara istilah Khawarij ini adalah kelompok yang keluar dari barisan Sayyidina Ali, ya. Jadi peristiwanya dulu terjadi perang saudara di dalam tubuh umat Islam, yaitu perang antara pengikut atau kubu dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubu dari Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Ali, ya. Perang politik, ya, yang memperjuangkan kepentingan politik, walaupun kemudian diakui terjadi perdamaian atau disebut dengan arbitrase atau disebut dengan peristiwa tahkim, ya, perundingan kedua belah pihak yang sebelumnya terjadi peperangan, yaitu perang Siffin, ya. Perundingan kedua belah pihak, kemudian ternyata kelompok Sayyidina Ali itu kalah, ya. Sayyidina Ali kalah. Kemudian pengikutnya sebagian ini kecewa kenapa kemudian Sayyidina Ali kalah dan mau menerima perundingan damai, ya. Nah, kemudian kelompok yang menyempal dari barisan Sayyidina Ali ya, kemudian disebut sebagai Khawarij, ya. Khawarij artinya menyempal atau keluar, ya, karena kecewa dengan keputusan kelompok kubu dari Sayyidina Ali, ya. Nah, bahayanya dari kelompok Khawarij ini adalah mereka mengkafirkan kedua belah pihak, baik itu adalah kelompok Muawiyah maupun kelompok yang sebelumnya mereka ikuti, yaitu kelompok kubu atau dari Sayyidina Ali. Jadi mengkafirkan kedua belah pihak, yang mereka alasannya la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, tapi dalam rangka untuk mengkafirkan umat Islam, ya. Itu disebut sebagai kelompok Khawarij. Nah, kelompok inilah yang kemudian sekarang ini diteruskan oleh generasi setelahnya, walaupun kelompok Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib ini sudah berdamai, kemudian umat Islam juga sudah bersatu,
ya di dalam naungan Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah, di mana Sunni ini mencintai zuriat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali dan keturunannya Fatimah, Hasan dan Husain, dan juga kelompok Sunni ini juga mencintai sahabat Nabi termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun ada kelompok yang tetap mereka mencela di antara dua kelompok itu. Yang pertama adalah kelompok Salafi Wahabi yang sangat membenci zuriat Rasulullah, keturunan dari Rasulullah. Kemudian satu kelompok lagi, kelompok Syiah yang menghujat sahabat Nabi. Ya, mereka mengaku sebagai kelompok Ahlul Bait atau zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelompok yang saat ini mengikuti karakternya, wataknya, tingkah lakunya zaman sekarang ini adalah kelompok Salafi Wahabi. Ya, kenapa demikian? Ya, karena karakternya itu, wataknya yang gampang mengkafirkan, menuduh bid'ah, sesat di keluar kelompok mereka. Mereka menyangka hanya kelompok mereka lah yang dianggap Islam atau Muslim. Kelompok di luar kelompok mereka itu kafir semuanya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Seolah-olah yang Muslim itu hanya kelompok mereka sendiri. Padahal berapa banyak jumlah umat Islam di muka bumi ini, dan mereka mayoritas adalah aliran Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah, tapi ternyata mereka kafirkan semua. Mereka katakan, mereka anggap itu mereka belum Islam. Nah, itulah jadi kelompok sekte Salafi Wahabi ini adalah disebut sebagai kelompok penerus dari kelompok Khawarij. Ya. Nah, ini karakternya, wataknya, sifatnya yang mudah untuk memvonis kafir. Inilah yang diturunkan dari Khawarij kepada Salafi Wahabi. Jadi Salafi Wahabi adalah wujud atau reinkarnasi dari sekte Khawarij yang dulu pernah ada. Ya, jadi generasi penerus dari Khawarij, atau disebut sebagai generasi penerus dari Ibnu Muljam. Ya, Ibnu Muljam yang orang yang pernah membunuh Sayyidina Ali. Ya, sedangkan Ibnu Muljam ini juga orang yang ahli ibadah, atau jadi disebut sebagai ahli Quran, dan dalam sejarah juga dia ini diakui juga menghafal Al-Quran. Tapi karena akidahnya menyimpang, karena sifat takfirinya itu tadi, bahkan rela untuk membunuh Sayyidina Ali. Nah, ini watak dari kelompok Khawarij yang kemudian diwariskan oleh kelompok Salafi Wahabi. Ya, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis sunnah, yang sebenarnya ayat Al-Quran itu ditujukan kepada orang kafir, tapi mereka arahkan kepada orang Islam. Nah, itu betapa sangat parahnya, betapa bahayanya akidah mereka, pemikiran mereka. Nah, jika kelompok ini tumbuh besar, ya, sekte Khawarij zaman now, yaitu Salafi Wahabi, ini akan senantiasa terjadi perang saudara, ya, pertumpahan darah. Ya, mulutnya yang senantiasa caci maki, memfitnah, menghujat, seluruh apapun pemahaman yang tidak sesuai dengan mereka katakan kafir, bid'ah, sesat, dan sebagainya. Dan kita tahu ya, watak dari Salafi Wahabi sampai sekarang pun di berbagai macam media, pasti mereka senantiasa sibuk ribut untuk mencela amalan umat Islam. Bukan mereka disebutkan untuk bagaimana mengislamkan kelompok non-muslim menjadi muslim, tapi mereka sibuk untuk mengkafirkan umat Islam, sibuk mengkafirkan orang yang sudah ahlul kiblah, orang yang sudah menghadap kiblat, orang yang sudah ibadah, orang yang sudah sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Mereka katakan masih dalam keadaan kafir jika belum masuk ke dalam kelompok mereka. Ya, jika belum masuk kembali kelompok pengikut salaf. Ya, makanya mereka mengklaim, mengatakan kalimat hak tapi tujuan batil, yaitu sebagai manhaj salaf, pengikut salaf. Ya, seolah-olah mereka mengikut paling lurus, pengikut dari pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Yang lain semuanya menyimpang, semuanya sudah berbau khurafat, bid'ah, sesat, dan sebagainya. Itu karena pemahaman mereka yang sangat sempit sekali, sangat picik sekali.
Ya, maka wajar kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sabdanya, ya, nanti di akhir zaman akan muncul kelompok-kelompok yang mereka itu membaca Al-Quran seolah indah, manis, pinter, suaranya mendayu-dayu, suaranya nyaring. Mereka para penghafal Al-Quran yang di antara mereka itu, tidak semuanya ya, tidak semuanya para penghafal Al-Quran ini mereka berpaham Salafi Wahabi atau berpaham Khawarij. Tapi ada di antara mereka yang mereka itu lisannya pinter, fasih baca Al-Quran, tapi bacaan Al-Qurannya itu tidak keluar hanya sebatas kerongkongannya, tidak menancap ke dalam kalbunya, tidak membentuk dalam perilakunya, akhlaknya, adabnya. Ya, tapi mereka hanya fasih lisannya saja. Ya, betapa ekstrimnya pemahaman mereka, bahkan karena mereka menghafal Al-Quran itulah kemudian mereka tega untuk mengkafirkan umat Islam di kelompok atau di luar golongan mereka. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita semuanya lebih berhati-hati. Ya, jangan sampai kita terperosok masuk ke dalam kelompok mereka. Ya, nah itu tetap kita kaji anak-anak kita dukung untuk mendalami ilmu agama. Yang paling pokok adalah akidahnya, kemudian nanti menguasai berbagai macam ilmu-ilmu yang lainnya. Apakah ilmu nahwu sharaf, ilmu tafsir, ilmu tahfidzul Quran, atau kita ingin mencetak para hafal, hafidhah, kemudian ahli fikih atau fuqaha, kemudian kita mencetak ulama yang sebanyak-banyaknya, ulama yang memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Insya Allah lurus akidah Sunni, mau dicetak jadi apapun, jadi ahli apapun, entah itu hafid, insya Allah akan aman. Semakin dalam pengetahuan mereka para hafidh-hafidhah, semakin mereka lisannya fasih baca Al-Quran, insya Allah selagi mereka berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, aman-aman saja. Justru akan membela menjaga keindahan Islam, kesucian Islam dari tangan-tangan jahil, dari kelompok-kelompok jahil yang berusaha untuk merusak ajaran Islam dari dalam. Jadi Salafi Wahabi adalah kelompok perusak Islam yang seolah-olah itu dari dalam. Ya, tapi sebenarnya mereka adalah kelompok yang hanya menyamar saja. Ya, karena ada persamaan antara akidah Wahabi dengan Yahudi. Ya, mereka kita pahami sebagai kelompok yang sebenarnya dari luar tapi ingin menghancurkan Islam dari dalam, sehingga mereka muncullah kelompok itu atau mengklaim sebagai kelompok Islam yang paling lurus. Sejatinya mereka adalah kelompok yang jauh dari Islam, yang sekedar ayat Al-Quran, bacaan Al-Qurannya hanya sebatas di kerongkongan saja, tidak tertancap di dalam hati. Nah, maka kita harus berhati-hati, waspada dengan kelompok-kelompok yang semacam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan akidah kita senantiasa lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni, tidak masuk ke dalam kelompok akidah Khawarij ya, sebagaimana Salafi Wahabi ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lainnya ya. Jika ada komen, ada ingin menyampaikan pendapat atau ingin berkomentar, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.